Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita saat ini masih berada di bulan suci Ramadan yang penuh hikmah, yang penuh berkah, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai mukmin yang baik, tentu kita harus senantiasa mampu untuk memanfaatkan setiap momentum, setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, penting bagi kita juga untuk selalu membekali diri dengan ilmu, sehingga kemudian apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia ini betul-betul dapat kita amalkan secara baik dan benar, dan secara lebih berkualitas. Karena tanpa ilmu, suatu amal tidak akan dapat kita kerjakan secara baik dan berkualitas. Nah, oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan hikmah agung yang dapat kita petik dari bulan suci Ramadan ini. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang alim yang berasal dari Turki. Beliau adalah Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi di dalam salah satu kompilasi karyanya, yaitu Kulliyat Rasail Nur. Khususnya adalah apa yang beliau tulis di dalam bagian kedua dari kompilasi Kulliyat Rasail Nur ini, yaitu di kitab Al-Maktubat. Dan secara lebih khusus lagi, pembahasan tentang risalah Ramadan ini ada di bagian ke-29 Al-Maktub At-Tasi' wal-Ishrun. Di dalam kitab Al-Maktubat ini, pada bagian kedua, yaitu Al-Qismu Tsani, risalah Ramadan, Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan yang di dalamnya kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa mengandung hikmah yang amat sangat banyak sekali. Namun di antara hikmah-hikmah itu ada beberapa poin utama yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk menyadari hakikat diri kita sebagai hamba Allah dan hakikat Allah sebagai Tuhan yang memang wajib untuk kita sembah. Di dalam bagian ini, Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi menyebutkan, inna aktsaral hikamil mutamakhidati an shami Ramadan tatawajjahu ila izhari rububiyyatil haqqi tabaraka wa ta'ala kama tatawajjahu ila hayatil insanil ijtima'iyyati wa ila hayatihi syakhsiyyati wa tatawajjahu aidan ila tarbiyatin nafsi wa tazkiyatiha wa ila al-qiyami bisyukri tijahan ni'amil ilahiyyati. Ada banyak sekali hikmah dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah agar kita betul-betul menyadari tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Rabb kita yang mengatur segala urusan kita, termasuk juga yang mengatur segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Selain itu, bahwa ibadah puasa yang diwajibkan atas kita semua sebagai orang-orang yang beriman
di bulan suci Ramadan juga mengandung hikmah yang terkait dengan kehidupan sosial kita, dengan pola interaksi kita antara sesama manusia. Kama tatawajjahu ila hayatil insan al-ijtimaiyah wa ila hayatihi asy-syakhsiyah. Jadi ibadah puasa tidak hanya ibadah yang sifatnya personal, namun juga mengandung nilai-nilai ibadah yang sifatnya sosial. Begitu juga bahwa ibadah puasa mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita membina jiwa kita, menyucikan selalu jiwa kita dari hal-hal yang buruk yang bisa mengotori hati kita, dan juga bahwa ibadah puasa mengajarkan kepada kita tentang makna syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari beberapa poin ini insya Allah akan kita kaji dan akan kita uraikan satu persatu. Di antaranya yang pertama, bahwa ibadah puasa ini memiliki maksud dan tujuan yang agung, ya, dalam rangka agar kita betul-betul menyadari status kita sebagai hamba Allah, dan agar kemudian kita betul-betul meyakini dengan sepenuh hati di dalam diri kita bahwa Allah adalah Rabb kita, Zat yang maha mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita sesungguhnya telah menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup kita di dunia ini. Namun karena kelalaian kita, karena kesibukan kita dengan berbagai macam urusan duniawi, seringkali kita lupa akan hal itu. Sehingga di bulan suci Ramadan, ya, setiap mukmin kemudian betul-betul berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mungkin tidak sebagaimana apa yang ia jalani di hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan, namun di dalam bulan suci Ramadan seorang mukmin akan betul-betul berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan juga sekaligus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya secara teratur. Di sini Al-Imam Badi'iz Zaman Sa'id Nursi menyatakan bahwa amma fi Ramadan al-mubarak fal mu'minuna yusbihuna fawran fi hukmi jayshin munazzamin yataqalladuna jami'an wa shahal 'ubudiyyata lillah wa yakununa fi wad'in mutaahhibin qabila al-iftar litarbiyati amri al-qadir al-azali tafaddalu ila ma'idati dhiyafatihi al-karimah fayuqabiluna biwad'ihim hadha tilka ar-rahmatal jalilatal kulliyah bi'ubudiyatin wasi'atin munazzamatin 'azimatin. Seorang mukmin kemudian ketika sudah memasuki bulan Ramadan betul-betul menjelma seperti halnya seorang tentara yang menjalankan berbagai macam aturan secara baik, secara disiplin, sehingga sejak mulai waktu fajar ia betul-betul menjaga diri, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan dan merusak ibadah puasanya. Dan begitu ia sudah akan memasuki waktu maghrib atau ghurubis syams, di mana waktu iftar sebentar lagi akan tiba, ia seakan-akan merasa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siap untuk menyambut hamba-hambanya dengan mengatakan tafaddalu, silahkan kemudian kalian berbuka puasa, sehingga kita betul-betul dapat merasakan rahmat, kasih sayang Allah yang begitu agung kepada kita. Karena tanpa kita makan, tanpa kita minum seharian, kita juga masih dapat bertahan hidup. Sehingga kenikmatan berbuka betul-betul akan kita rasakan setelah kita melakukan proses usaha untuk menahan diri dari segala hal yang bisa merusak dan membatalkan ibadah puasa. Ini diantara hikmah pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan insya Allah hikmah-hikmah yang lain yang terdapat di dalam kitab ini, terutama pada bagian risalah Ramadan, akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.